Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini sekarang kita sedang bulan puasa, dan saya pakai baju koko, tapi kita tidak akan kultum, kita tidak ngomongin bulan puasa karena ada hal yang sedang viral, yaitu tentang pembatalan status tuan rumah Piala Dunia U20 oleh FIFA terhadap Indonesia. Jadi saya mau bicara tentang hal tersebut, bukan kultum ya, kultumnya nanti. Oke, saudara-saudara kita di Indonesia menjadi terbelah pro kontra. Ada kelompok yang setuju dengan pembatalan tersebut, ada kelompok yang bukan setuju sebenarnya, ada kelompok yang oke-oke saja terhadap pembatalan tersebut karena mereka memang menolak Israel untuk datang ke Indonesia sebagai salah satu peserta Piala Dunia U20. Ada pula yang menyayangkan karena kenapa akhirnya FIFA harus membatalkan. Toh jangan campur adukan dong politik dengan sepak bola. Israel datang-datang aja main di sini, lalu di sini baru kita kampanyekan untuk kemerdekaan Palestina dan sebagainya. Juga ada yang mengatakan bahwa ada azas kemanusiaan yang jauh lebih tinggi dibanding politik sepak bola dan sebagainya. Bahkan kemanusiaan ini jauh lebih tinggi dibanding agama kalau kata Gus Dur. Kemanusiaan di atas segalanya. Nah, yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina memang itu menciderai rasa kemanusiaan. Penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina memang tidak bisa kita biarkan. Tapi kita tentu sebagai fans sepak bola juga sangat menyayangkan ya, karena ini kesempatan, ada yang bilang kesempatan tidak datang dua kali. Ini kesempatan emas bagi kita, khususnya timnas Indonesia U20 untuk berpartisipasi, setidaknya menjadi peserta Piala Dunia. Menjadi peserta, syukur-syukur nanti bisa juara karena kita sebagai tuan rumah nanti. Tapi nasi sudah menjadi bubur, tak elok rasanya kita sebagai anak bangsa saling menyalahkan orang-orang atau kelompok yang menolak, lalu menyalahkan pula yang mendukung, yang menyayangkan, dan sebagainya. Nah, kalau menurut saya, mari kita satu suara bersama-sama, kita salahkan FIFA. Kenapa yang perlu kita salahkan FIFA? Karena FIFA mengakui Israel untuk ikut kualifikasi Piala Dunia. Sedangkan kita Indonesia tidak mengakui Israel sebagai negara yang berdaulat. FIFA, negara-negara yang diakui kan negara-negara yang berdaulat untuk berkompetisi di ajang FIFA. Di bawah Federasi FIFA ya, sepak bola dunia. Kalau Israel tidak diakui sebagai negara yang berdaulat kan selesai itu. FIFA tidak akan memberikan kesempatan Israel untuk kualifikasi, bahkan sampai lolos. Masalah muncul ketika Israel diberi kesempatan berpartisipasi kualifikasi, akhirnya lolos ke Piala Dunia U20. Sedangkan kesempatan itu tidak diberikan oleh FIFA kepada Palestina. Jadi ini masalahnya ada di FIFA itu sendiri. Maka kita mendorong, ayolah tokoh-tokoh politik kita atau tokoh-tokoh sepak bola Indonesia, bisa nggak kita muncul nanti bisa jadi presiden FIFA. Ketika kita sudah jadi presiden FIFA, kita bisa ubah aturan itu supaya yang berpartisipasi di dalam Federasi Sepak Bola Internasional itu, Federasi Sepak Bola Dunia FIFA, hanya negara-negara yang secara berdaulat diakui kedaulatannya oleh negara-negara lain di seluruh dunia. Dan kita bisa memberikan Palestina sebagai negara yang kita akui berdaulat, sebagai negara yang ayo kita dukung bersama-sama untuk merdeka, ikut di dalam FIFA. Itu problemnya, karena sejauh ini kita lihat sendiri FIFA standarnya ganda. Terhadap Rusia dia tegas, membatalkan, melarang, mencoret Rusia dari keikutsertaannya di Piala Dunia 2022 kan di Qatar, dan klub-klub Rusia juga dicoret dari dari Piala Champion. Itu otoriternya FIFA ya. Jadi kalau kita bisa menduduki posisi di presiden FIFA, kita bisa atur itu semua sehingga kisruh ini tidak perlu terjadi ya. Kita sesama anak bangsa tidak perlu ribut-ribut soal Israel ditolak atau diterima sebagai peserta Piala Dunia U20 nanti di Indonesia. Karena nggak akan selesai. Orang-orang yang mendukung pasti akan banyak
punya dalil, loh ini kesepakatan, oh ini keputusan FIFA tidak bisa diganggu gugat. FIFA sudah mengizinkan Israel ikut, sedangkan kita hanya tuan rumah yang ditunjuk, silahkan aja ikut ya. Atau yang kontra akan punya dalil lain lagi yang tadi saya sebut, karena kemanusiaan di atas segalanya. Israel itu menjajah Palestina, tidak bisa dibenarkan, dan kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, maka keikutsertaan Israel di Piala Dunia tidak bisa kita legalkan. Maka Gubernur Bali sendiri, Wayan Koster, menolak itu ya. Jadi ini tidak bisa disangkut pautkan pula dengan agama, tapi ini lebih tinggi, yaitu kemanusiaan. Maka agama apapun, asal dia manusia, dia hendaknya ya menolak Israel, karena Israel melakukan penjajahan terhadap Palestina, di mana ketika Indonesia merdeka, Indonesia sudah mentasbihkan dirinya di dalam pembukaan UUD 45-nya bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Jadi mari teman-teman semua, kita sebagai rakyat Indonesia harus satu suara ya, kita dukung. Misalkan siapa? Pak Erick Thohir. Ayolah Pak Erick maju, lobby-lobby supaya jadi presiden FIFA. Nanti baru aturan di sana diubah, tuh statuta FIFA-nya diubah supaya yang bisa berpartisipasi, ikut kualifikasi, dan nanti lolos ke Piala Dunia adalah Palestina yang merdeka, bukan Israel, sang penjajah. Mungkin itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alaikum. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.